Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Mumtaz Learning Center. Hari ini kita akan belajar mengenai kerucut ya teman-teman. Simak terus videonya. Yuk kita mulai mengenal kerucut. Nah, di sini teman-teman siapa nih yang udah pernah lihat bangun kerucut? Ini dia tampilannya. Nah, alas dari kerucut itu adalah lingkaran. Lingkaran memiliki jari-jari kerucut. Nah, dua kali jari-jari kerucut dinamakan D atau diameter. Kerucut memiliki tinggi atau T. Kerucut juga memiliki titik puncak atau kita kenal dengan nama TP. Selain itu, kerucut juga memiliki selimut yakni dinamakan dengan S. Nah, udah diperhatiin ya teman-teman gambarnya. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri kerucut. Ciri-ciri bangun kerucut adalah yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi. Kerucut memiliki satu rusuk. Kerucut memiliki satu titik puncak dan kerucut memiliki jaring-jaring kerucut yaitu lingkaran dan segitiga. Nah, ini nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Teman, kalian bisa lihat di sini ada gambar kerucut dan juga di sampingnya gambar jaring-jaring kerucut ketika kita kupas. Ada poin tambahan yakni terdapat S garis pelukis di mana rumusnya adalah R kuadrat plus T kuadrat. Sama seperti rumus Pitagoras. Rumus volume kerucut yakni V sepertiga kali V kali R kali R kali T. Sepertiga kali V kali R kuadrat kali T. Luas permukaan kerucut rumusnya adalah luas alas ditambahkan dengan luas permukaan. Luas alas V kali R kuadrat dan luas permukaan adalah V kali R kali S. Sehingga luas permukaan kerucut menjadi V kali R kali dalam kurung R plus S. Luas permukaan alas kerucut atau bola yakni V dikalikan R kuadrat dikalikan T. Langsung saja masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Volume bangun ruang yang tampak pada gambar di bawah ini adalah, nah, teman-teman perhatikan di situ sudah ada gambar kerucut dengan tinggi diketahui 18 cm dan alasnya memiliki jari-jari 14 cm. Ditanyakan volume. Volume rumusnya sepertiga kali V kali R kali R kali T. Kita masukkan semua angka-angkanya, kita pakai rumus volume dengan V22/7 ya teman-teman, sehingga hasil akhirnya adalah 3696 cm3. Next teman-teman, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Sebuah alas kerucut diameternya 28 cm, maka luas permukaan alasnya adalah, ilustrasinya sudah kita lihat bahwasanya jika lingkaran tersebut memiliki diameter 28, maka jari-jarinya adalah 14 cm. Masuk ke rumusnya yakni luas permukaan alas V kali R kuadrat. Kita pakai V22/7 ya teman-teman, dikalikan 14 kuadrat menjadi 616 cm persegi. Contoh soal selanjutnya. Diketahui sebuah kerucut dengan volume 4312 cm3, jika jari-jarinya 14 cm, maka tinggi kerucut tersebut adalah titik-titik cm. Pembahasannya, diketahui volume 4312 cm3, jari-jarinya 14. Nah, T-nya berapa nih teman-teman? Nah, untuk mencari T, kita bisa mencarinya dengan rumus volume. Nah, untuk variabel T nanti tetap saja kita tulis dengan T. Kita masukin satu-satu ya teman-teman. Volume tadi berapa? 4312 cm3 sama dengan sepertiga dikali V 22/7 dikali 14 kuadrat dikalikan T. T tetap kita tulis dengan T. Nah, 4312 cm3 dikalikan 3. Sepertiga di ruas kanan kita pindah ke kiri, dari pembagian menjadi perkalian. 22/7 dikalikan 14 kuadrat hasilnya 616 dikalikan T. T tetap kita tulis dengan T. Nah, 4312 cm3 dikalikan 3 hasilnya 12.936 cm3. Nah, 616 di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi pembagian. Maka
12.936 dibagi 616, hasilnya adalah 21. 21 sama dengan T. Nah, udah kita ketemukan teman-teman, 21 cm itu adalah tinggi dari kerucut. Baik, lanjut ke contoh soal selanjutnya teman-teman. Sebuah topi berbentuk kerucut, diameternya 48 cm dan tingginya 10 cm. Luas permukaan topi tersebut adalah titik-titik cm persegi. Nah, di situ sudah ditentukan kita memakai V 3,14. Biasakan ketika kita punya soal, kita harus membuat ilustrasinya dulu ya teman-teman, biar nggak bingung. Pembahasannya, T sama dengan 100 cm, diameter 48, maka R-nya sama dengan 24. Nah, karena kita ketahui T dan R, maka kita harus mencari S-nya dulu nih teman-teman. Dengan rumus yang tadi atau rumus Pitagoras, akar R kuadrat plus T kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 26. Maka luas permukaan V kali R plus S adalah 3,14 dikalikan 24 dikalikan dalam kurung 24 ditambah 26. 75,36 dikalikan 50, hasil akhirnya adalah 37,68. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Panjang diameter sebuah kerucut adalah 28 cm. Jika tingginya 48 cm, maka luas seluruh kerucut tersebut adalah, nah, diketahui T sama dengan 48, D sama dengan 28, maka R-nya adalah 14 cm. Ditanyakan luas permukaannya, maka sama seperti soal sebelumnya, kita cari dulu S-nya teman-teman. Akar R kuadrat plus T kuadrat sama dengan akar 14 kuadrat ditambah 48 kuadrat, hasilnya adalah 50. Maka luas permukaan V kali R kali dalam kurung R plus S sama dengan 22/7. Kita pakai 22/7 karena di soal kita tidak ditentukan. Maka 22/7 dikali 14 dikalikan dalam kurung 14 ditambah 50, hasil akhirnya adalah 2816. Lanjut ke contoh soal selanjutnya teman-teman. Masih semangat kan? Diketahui sebuah kerucut tingginya 15 cm. Jika volume kerucut tersebut 6.930 cm3, maka diameter kerucut tersebut adalah, nah, kali ini yang ditanyakan diameter nih teman-teman. Seperti biasa, kita kupas. Diketahui volume 6.930 cm3, tinggi 15 cm. Nah, untuk mencari diameter, kita harus mencari jari-jari dulu nih teman-teman. Masukkan saja rumus volume, sepertiga kali V kali R kuadrat kali T, 6.930 sama dengan sepertiga kali 22/7 kali R kuadrat kali 15. 6.930 cm, sepertiga di ruas kanan, karena pembagian kita pindah ke ruas kiri menjadi perkalian, sama dengan 47,14, yakni itu hasil dari 22/7 dikalikan 15 kalikan R kuadrat. Untuk variabel R kuadrat kita tetap ya teman-teman, seperti yang tadi, jangan diganti, tetap saja. Nah, 6.930 dikalikan 3, hasilnya 20.790 cm3. Nah, 47,14 di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri menjadi pembagian, sama dengan R kuadrat. 21 sama dengan R kuadrat. Nah, karena kita mencari D atau diameter, maka kita kalikan 2 aja teman-teman. 21 dikalikan 2 sama dengan 42. Lanjut ke soal selanjutnya ya teman-teman. Diketahui sebuah kerucut diameternya 35 cm dan tingginya 39 cm, maka volume kerucut tersebut adalah titik-titik. Jika diketahui tinggi sama dengan 39 cm dan diameter 35, maka otomatis jari-jarinya adalah 17,5 cm. Karena ditanyakan volume, kita masukkan saja seperti biasa rumus volume, sepertiga kali V kali R kali R kali T. Kita masukkan semua rumusnya, sepertiga kali V 22/7 kali 17,5 kali 17,5 kali 39. Hasilnya sepertiga kali 37.537,5. Jika dikalikan, hasilnya adalah 12.512,5 cm3. Lanjut teman-teman ke soal selanjutnya. Sebuah kerucut volumenya 7.392 cm3. Jika jari-jarinya 14 cm, maka tinggi kerucut tersebut adalah, nah,
Sekarang kita cari tinggi nih teman-teman. Biasakan seperti yang tadi, kita gambar ilustrasinya dulu, baru kita bahas. Volume 7392 cm3, jari-jari 14 cm, ditanyakan T. Maka seperti biasa kita tulis saja rumus volumenya, lalu untuk variabel T tetap kita tulis T. 7392 sama dengan sepertiga kali 20/27 kali 14 kali 14 kalikan T. 7392 sama dengan 205,33 kali T. Kita pindah 205,33 ke ruas kiri menjadi pembagian, yakni 7392 dibagi 205,33 sama dengan 36. Jadi tingginya adalah 36. Soal selanjutnya, sebuah kerucut tingginya 27 cm. Jika volume kerucut tersebut 12.474 cm3, maka panjang jari-jari kerucut tersebut adalah, nah, kita ketahui volume dan tinggi. Sekarang kita mencari R. Kita masukkan saja rumus angka-angka tersebut pada rumus volume. 12.474 sama dengan sepertiga kali 22/7 kali R kuadrat kali 27. Variabel R kuadrat tetap kita tulis R kuadrat saja ya teman-teman, supaya lebih mudah. 12.474 sama dengan 28,2857. Itu hasil dari sepertiga kali 22/7 kali 27 ya teman-teman. Lalu 28,2857 kita pindah ke ruas kiri menjadi pembagian menjadi 441. Itu untuk R kuadrat. Nah, kan kita mencari R, maka 441 itu harus kita akar dulu nih teman-teman. Kalau di ruas kanan itu kuadrat, kita pindah ke ruas kiri menjadi akar 441, hasilnya adalah 21. Ke contoh soal selanjutnya, jika panjang jari-jari alas sebuah kerucut 16 cm dan tingginya 12 cm, berapa luas seluruh kerucut tersebut? Nah, di sini ditentukan lagi oleh si pembuat soal bahwasanya V adalah 3,14. T sama dengan 12 cm, R sama dengan 16 cm, ditanyakan luas permukaan. Kita cari dulu S-nya ya teman-teman, seperti tadi memakai rumus Pythagoras, akar R kuadrat plus T kuadrat. Akar 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 20. Maka luas permukaan V kali R kali dalam kurung R plus S, 3,14 kali 16 kali dalam kurung 16 plus 20, 50,24 dikalikan 36, hasilnya adalah 1808,64. Alhamdulillah selesai pembahasan kita pada jumpa kali ini mengenai kerucut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.